Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang disusun kelompok kami, yaitu merangkum PPT proses. Yang pertama, sistem operasi menjalankan berbagai program yang berjalan sebagai proses. Proses merupakan sebuah program atau perintah atau lainnya yang sedang dieksekusi atau dieksekusi. Eksekusi proses harus berlangsung secara beruntun. Beberapa bagian kode program juga disebut bagian teks aktivitas. Saat ini termasuk penghitung program, register prosesor, tumpukan yang berisi data sementara, parameter fungsi, alamat pengembalian, variabel lokal, bagian data yang berisi variabel global, tumpukan yang berisi memori yang dialokasikan secara dinamis selama waktu proses. Program adalah entitas pasif yang disimpan di disk atau file yang dapat dieksekusi. Proses adalah program menjadi proses ketika file yang dapat dieksekusi dimuat ke dalam memori eksekusi. Program dimulai melalui klik mouse, GUI, entry baris, perintah, namanya, dan lain-lain. Satu program bisa menjadi beberapa proses, pertimbangkan beberapa pengguna yang menjalankan program yang sama. 2. Multitasking in mobile system. Beberapa sistem mobile, misalnya versi awal iOS, hanya mengizinkan satu proses berjalan, yang lain ditangguhkan. 2. Karena keterbatasan layar dan antarmuka pengguna, iOS menyediakan untuk satu proses latar depan dikontrol melalui antarmuka pengguna. Beberapa proses latar belakang dalam memori berjalan tetapi tidak layar dan dengan batasan. Batasan termasuk tugas tunggal dan singkat, menerima pemberitahuan tentang peristiwa, tugas lama tertentu seperti pemutaran audio. 3. Android menjalankan latar depan dan latar belakang dengan lebih sedikit batasan. Proses latar belakang menggunakan layanan untuk melakukan tugas. Layanan dapat terus berjalan bahkan jika proses latar belakang ditangguhkan. Layanan tidak memiliki antarmuka pengguna, penggunaan memori kecil. Proses creation. 1. Proses induk membuat proses anak yang pada gilirannya membuat proses lain membentuk pohon proses. 2. Umumnya proses diidentifikasi dan dikelola melalui pengenalan proses atau PID. 3. Opsi berbagai sumber daya induk dan anak berbagai semua sumber daya. Anak sebagai subset sumber daya induk. Induk dan anak tidak berbagi sumber daya. 4. Opsi eksekusi. Induk dan anak dieksekusi secara bersamaan. Induk menunggu sampai anak selesai. Proses termination. Proses termination adalah proses mengeksekusi pernyataan terakhir dan kemudian meminta sistem operasi untuk menghapusnya menggunakan panggilan sistem exit. Mengembalikan data status dari anak ke induk. Sumber daya proses dialokasikan ulang oleh sistem operasi. Yang kedua, induk dapat mengakhiri eksekusi proses anak menggunakan panggilan sistem abort. Berapa alasan untuk melakukannya? Anak telah melebihi sumber daya yang dialokasikan. Tugas yang ditugaskan kepada anak tidak lagi diperlukan. Induk keluar dan sistem operasi tidak mengizinkan anak untuk melanjutkan jika induknya berhenti. Deadlock, pemblokiran permanen dan dari sekumpulan proses untuk bersaing sumber daya sistem atau berkomunikasi satu sama lain, melibatkan kebutuhan yang bertentangan untuk sumber daya oleh dua atau lebih proses. Tidak ada solusi yang memuaskan dalam kasus umum. Beberapa OS, misalnya Unix SPR4,
mengabaikan masalah ini dan berpura-pura bahwa deadlock tidak pernah terjadi. Ketiga kondisi ini harus ada agar deadlock mungkin terjadi. Yang pertama, eksklusivitas bersama hanya satu proses yang dapat menggunakan sumber daya pada satu waktu. Hold and wait. Sebuah proses dapat memegang sumber daya yang dialokasikan sambil menunggu penugasan yang lain. Yang ketiga, tidak ada pemindahan paksa. Tidak ada sumber daya yang dapat diambil paksa dari proses yang memegangnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.